Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online saat ini. Hendaklah kita senantiasa bersyukur, menghargai anugerah dari Allah Ta'ala berupa keberlimpahan kehidupan. Kita masih bisa bernafas dengan lega, bisa minum air jernih yang sejuk, bisa makan makanan yang halalan thayyibah, dan kita diberi kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, dan ketentraman. Semua itu rezeki dari Allah Ta'ala. Karena Allah Maha Luas dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini kita kaji surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201 ya. 200-nya kemarin sudah kita ulas ya, tentang kalau kita zikir kepada Allah seperti kita ingat kepada orang tua kita atau bapak kita. Kemudian di situ disebutkan ada orang yang mengatakan Rabbana atina fid dunya wa malahu fil akhirati min kholafin. Orang yang berkata hanya minta dunia, ya Tuhan kami ya. Jadi berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Kebalikannya dari yang meminta dunia adalah di dalam ayat 201. Di sini berbunyi wa minhum, dan sebagian dari mereka mayyakulu, mereka berkata atau berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab nar atau dari azab neraka. Maka ayat 202-nya ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu syari'ul hisab. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan dan Allah mempercepat perhitungannya. Ikhwatin yang berbahagia, kalau kita melihat di masyarakat ya, beberapa orang memiliki kemampuan untuk haji atau umroh, tapi yang lain mungkin tidak bisa. Namun mereka memiliki kemampuan bisa bangun di tengah malam untuk tahajud ya, untuk tadabbur ayat-ayat Al-Quran, tetapi yang lain tidak dapat bangun meskipun sudah berusaha. Manusia yang lain tidak bisa melakukan seperti yang atas tadi ya, tetapi dimanapun mereka berjalan, mereka bisa bersedekah, bisa infak dengan murah hati kepada para pengemis, para gelandangan, ya, para peminta-minta. Dan ada lagi beberapa orang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan ibadah tambahan, tidak bisa melakukan ibadah yang nafilah, tapi mampu menjaga hati yang bersih dan wajah yang tersenyum terhadap orang lain di manapun dan kapanpun sepanjang waktu. Yang lain lagi tidak melakukan apa-apa selain hanya membuat anak-anak tertawa ketika bertemu dengan mereka. Nah, apa intinya? Apa artinya? Nah, janganlah
kita ini pernah berpikir bahwa mereka yang tidak melakukan seperti apa yang kita lakukan lebih rendah daripada kita, atau tidak memiliki apapun yang bisa dipersembahkan bagi orang lain. Jangan pernah berpikir bahwa tindakan kita untuk beribadah lebih baik daripada tindakan orang lain. Maka jangan biarkan kesolehan kita menumbuhkan kebanggaan terselubung dalam diri kita. Bisa jadi menjadi riya, menjadi sombong, ya. Sehingga tendensi ataupun maksud-maksud yang berhubungan hanya dunia. Maka ada orang yang menyeru, meminta hanya masalah dunia. Sehingga ibadah pun urusannya ya untuk mencari popularitas, ya, popularitas. Nanti disindir oleh Allah. Ya, sholat di depan Baitullah, ya, itu hanya siulan dan tepuk tangan, kan begitu dalam surat 8 ayat 35. Juga jangan biarkan kesolehan kita ini mengisolasi diri kita dari keluarga dan teman. Jangan biarkan itu membuat kita merasa lebih suci dari yang lain, kemudian kita tidak mau bergaul. Sebab apa? Keturunan, kekayaan, popularitas, kemampuan ilmiah, titel, jabatan, warna kulit kita, kekuatan fisik kita, itu bukan kriteria untuk kesolehan kita, bukan kriteria ketakwaan kita. Ada banyak ya di Afrika, Eropa, Asia, mungkin di seluruh dunia yang mungkin lebih dekat dengan Allah daripada kita, karena fakta sederhana bahwa bangsa di atas dapat menanggung kesulitan dan mengatasi cobaan lebih baik daripada kita di sini. Penampilan dan pakaian kita bukanlah kriteria untuk kesolehan kita. Ada banyak manusia di dunia ini yang lebih dekat dengan Allah Ta'ala meskipun mereka tampak biasa-biasa saja. Afiliasi kita dengan sebuah jamaah atau lembaga ilmiah manapun harus menjadi sarana untuk memusnahkan ego dan kebanggaan kita tanpa memandang rendah orang lain. Ya, ada banyak yang hatinya murni meskipun dia tidak berafiliasi, ya, tidak berafiliasi dengan atribut, tidak bangga dengan atribut, walaupun dia tidak memakai atribut, tapi hatinya murni bersih. Hal ini ya menjadikan dia malah menjadi orang yang rendah hati. Jadi kalau kita membanggakan atribut, kebanggaan yang lain-lain, seakan-akan sudah mendapat tiket otomatis surga, itu belum ataupun tidak sesuai dengan harapan dari Allah, belum sesuai dengan keinginan dari Allah. Ada orang yang dapat berada di surga hanya dengan memuaskan dahaga seekor binatang, memberi minum. Yang lain mendapatkan dengan hanya memaafkan semua orang di setiap hari sebelum tidur. Nah, mereka ini tidak memiliki banyak hal untuk ditampilkan, tetapi apa yang mereka lakukan selalu mengharap daripada ridho Allah Ta'ala. Memaafkan, ya, memberi makan, walaupun itu binatang. Seseorang mungkin berjalan melalui gerbang surga dengan modal sangat sedikit dan kehadirannya ketika hidup di muka bumi tidak dianggap penting. Sementara yang lain dengan perbuatan yang jauh lebih besar justru binasa karena kesombongan mereka, karena keriaan, kepameran mereka. Maka kita tidak perlu terkejut jika ada orang menuntun kita berjalan ke jannah hanya karena dia mungkin ya daripada orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Karena lewat itulah kita ini oleh Allah diberikan pelajaran ataupun pesan-pesan. Sebab apa? Ya, jiwa yang lama ini kan bisa saja diberi casing yang baru. Ya, maka yang terlahir pada hari ini sebagai orang di sekitar kita ini adalah jiwa-jiwa yang pernah hutang budi kepada kita. Jadi kalau kita sekarang ada orang yang menterlantarkan anaknya sendiri, mereka ini bukan hanya gagal bayar hutang, tetapi dia membuat hutang-hutang atau karma-karma baru.
karena dia tidak memberikan kasih sayang sebagaimana dia waktu kecil dikasih sayangi oleh orang tua. Karena masa kecil adalah fase masih butuh pertolongan, masih besar kebergantungannya kepada orang lain. Jadi kehidupan ini sangat adil, semesta ini sangat adil, Allah ini maha adil. Tugas kita mengantarkan keturunan kita, orang-orang di sekitar kita, supaya bisa memahami kehidupan. Jangan hanya memikirkan dunia saja, berdoa hanya sekarang ini saja, tapi harus di akhir nanti. Jadi lihat anak-anak yang selalu menghormati orang tuanya, dia akan mendapatkan kehidupan yang bagus. Nah, yang ini berbahagia. Kenapa Allah memberikan contoh? Ada orang yang berdoa tentang dunia saja, ada orang yang minta dunia dan akhirat. Islam tidak melarang orang untuk kaya. Yang penting jangan melekat pada kekayaannya. Tetapi saat kita melekat pada kekayaan, yang terjadi ujung perjalanan kekayaan kita itu jadi musibah. Saat kita dipanggil pulang oleh Allah, ya nggak mau pulang. Akibatnya apa ya? Ya jiwa ini tinggal dikubur oleh tubuh kita sendiri. Itu sebabnya pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhanmu, itu sebetulnya ada yang mempercayai dikubur, tapi sebenarnya bukan dikubur yang di tanah, tapi di kuburan yang ini. Karena sekarang kita akan bertanya, siapa saya? Siapa jati diri saya? Siapa Tuhan saya? Kan ada pertanyaan terus dari dalam, dari jiwa kita. Karena apa? Karena kita sekarang dalam kuburan jiwa yang terkungkung, yang terkubur oleh tubuh ini. Nah, oleh karena itu, mumpung terkubur di tubuh ini, ya segera jawab pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhanmu sekarang. Jangan nunggu setelah dikubur di sana. Kalau dikubur di sana sudah berpisah jiwa dan jasadnya. Bagaimana mungkin jasad bisa menjawab siksaan menjawab pertanyaan man rabbuka? Nah, bagaimana mungkin jasad bisa menjawab? Siksaan kubur yang paling dahsyat itu sebetulnya sudah terjadi sekarang bagi yang tidak tahu ilmunya. Tubuh ini menjadi siksaan. Saat punya keinginan dan dapat mendapatkan keinginan itu, kemudian melekat dan mencintai seperti mencintai dunia, itu kan siksaan. Tapi saat keinginan tidak didapat, itu juga lebih menyiksa. Jadi banyak orang yang disiksa oleh tubuhnya sendiri. Kapan? Di sini, sekarang ini, saat ini disiksa, dan jiwanya itu akan merana karena siksaan itu. Karena apa? Orientasinya adalah masalah dunia. Berdoa seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Tapi yang diingatkan oleh Allah yang benar adalah berdoa sebagaimana ayat 202. Nah, ikhwatin yang berbahagia, oleh karena itu saya tidak menyalahkan orang yang percaya ya siksa kubur di tanah, ya silahkan saja. Ya, tetapi kalau kita melihat ayat Al-Quran yang 30 juz 114 surat, ya 6236 ayat, itu siksaan itu adalah dunia dan akhirat. Semua kata-kata adab siksaan itu adalah dunia wal akhirah. Nah, yang bisa merasakan siksaan itu adalah jiwa yang sudah bersatu dengan jasad. Namun kalau siksaan di dalam jiwa itu ya seperti mimpi, ya, mimpi buruk, ya, dan lain-lain. Tetapi sebetulnya karena ayat juga berlaku di sini, maka saya sering menyampaikan sekarang ini, saat ini kita bisa tersiksa seperti jiwa kita di dalam kubur. Tetapi kalau kita tahu ilmunya dan tahu caranya supaya tidak tersiksa, ya kitalah yang harus mengikuti program-program Allah yang sudah menjadi pedoman di dalam Al-Quran itu. Dan dari dulu sahabat yang tidak mengerti akan dijelaskan oleh Nabi,
Dan disitulah akan terjadi yang namanya uswatun hasanah. Dan salah satu uswatun hasanah adalah di dalam surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, yaitu bagi orang-orang yang mau ketemu dengan Allah, yang orang-orang yang mau jalan pulangnya menjadi mulus tanpa hambatan. Itulah satu-satunya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam bahasa Al-Quran adalah liqa. Liqa adalah berjumpa dalam arti komunikasi. Bukan berjumpa, kalau bahasa Jawa itu jagongan ngobrol, itu bukan, karena dimensinya lain. Nah, oleh karena itu, kalau kita meminta atau berdoa kepada Allah, jangan sampai seperti di ayat 200, tapi hendaklah kita seperti di ayat 201. Nah, ikhwatin yang berbahagia, oleh karena itu maka kita selaku manusia yang diberi petunjuk oleh Allah, kita fokus saat ini sekarang ini untuk memperbaiki diri, untuk selalu mendekat pada Allah, mengundang Allah, mewarisi sifat-sifat Allah yang pengasih, penyayang, maha lembut dan lain sebagainya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Allah menunjuki cahayanya berupa alam semesta rohani siapa yang Dia kehendaki, dan semoga Allah Ta'ala membimbing kita di garis hukumnya dan melindungi kita semua dari kegelapan jiwa dan selalu mendapatkan cahaya darinya. Semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Demikian malam ini, nasrun minallahi wa fakum qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.